Halo, selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak semua, bagaimana keadaan kalian? Ya, bagus sekali. Semua dalam keadaan sehat ya, nggak ada yang sakit. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, silakan cek lingkungan kalian. Silakan cek di sekitar tempat duduknya, apakah ada sampah atau tidak. Ya, bagus sekali. Kelas ini sudah bersih ya, nggak ada sampah. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Nah, untuk doa akan Bapak pimpin sendiri. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, anak-anak semua silakan duduk. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, di sini Bapak akan melakukan absensi. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, ada satu. Siapa? Doni. Ya, Doni tidak hadir. Kenapa Doni? Oh, sakit. Ya, sakit. Yang lainnya semua hadir? Ya, bagus sekali. Apakah kalian semua sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini? Ya, bagus sekali. Kalian sudah semangat, sudah siap ya. Kalian sudah sarapan? Ya, bagus. Semuanya sudah sarapan ya. Nah, selanjutnya silakan fokus ke depan. Fokus ke Bapak, nggak ada yang bercanda di belakang. Silakan fokus agar nantinya nggak ada yang nanya lagi. Nah, anak-anak semua, pada proses pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan cara mengintegrasikan yaitu ilmu hipnosis dan NLP. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini adalah agar nantinya anak-anak dapat memahami materi dengan baik, dapat mencerna apa yang Bapak sampaikan melalui sebuah sugesti ataupun dengan cara hal-hal yang lainnya yang dapat memudahkan pikiran anak-anak mencerna proses pembelajaran pada hari ini. Nah, maka dari itu, silakan sekarang anak-anak duduk dengan nyaman. Cari tempat duduk dengan nyaman. Gak ada yang bercanda dengan teman. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan meditasi. Kita akan menenangkan pikiran. Kita akan menenangkan pikiran kita sejenak sebelum kita memulai proses pembelajaran ini. Nah, anak-anak semua silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan secara perlahan. Oke, semuanya nggak ada yang bercanda ya. Pejamkan matanya secara perlahan. Nah, setelah itu silakan lakukan pengaturan napas. Tarik napas dengan panjang, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Selanjutnya, silakan katakan dalam hati kalian masing-masing atau ucapkan dalam diri kalian masing-masing, yaitu ketika saya memasuki ruang kelas dan duduk di bangku kelas, maka saya siap dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Sekali lagi, ketika saya telah memasuki ruang kelas dan duduk di bangku kelas, maka saya akan siap dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Lakukan secara terus-menerus hingga diri kalian semua merasa rileks. Tidak ada yang bercanda. Lakukan dengan serius. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, dalam hitungan ketiga, kalian akan membuka mata dan tersadar dan siap dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bapak akan hitung sampai 3.
Dalam hitungan ketiga, anak-anak semua membuka mata dengan rasa segar dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 1, 2, 3. Buka mata kalian secara perlahan-lahan. Buka mata secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan. Ya, silakan goyangkan seluruh tubuh kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan meditasi tadi? Apakah merasa lebih semangat atau lebih fresh? Ya, bagus sekali. Itu merasakan bahwa dirinya lebih segar. Ya, bagus. Putri merasakan dirinya lebih bersemangat. Ya, oke, sekarang kita kembali ke topik pembelajaran. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Apa? Ya, bagus sekali Putri. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak kewajiban di mana? Oke, Agus, benar sekali. Kita akan mempelajari hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Nah, apa sih itu hak dan kewajiban? Apakah kalian sudah tahu? Ya, Putri apa? Oke, bagus sekali Putri. Beri tepuk tangan pada Putri. Oke, Putri. Hak dan kewajiban. Yang pertama, hak itu merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang, baik itu sejak lahir ataupun semasa hidupnya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak ini. Nah, itu pengertian hak dan kewajiban secara apa? Ya, secara umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Apa hak kalian? Apa kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah? Nah, yang pertama, di sini Bapak sudah membawakan contoh gambar. Satu contoh gambar hak dan satu contoh gambar kewajiban kalian di sekolah. Nah, ini silakan cermati gambarnya dengan baik. Nah, gambar orang apa ini nih? Ya, benar sekali. Ini adalah salah satu contoh gambar peserta didik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekarang apa sih itu hubungannya gambar ini dengan hak? Nah, seperti yang telah dijawab oleh Putri tadi, bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan di lingkungan sekolah atau yang bisa didapatkan di lingkungan sekolah. Nah, seperti di gambar ini, contoh haknya apa? Agus, silakan. Ya, benar sekali Agus. Contoh hak yang ada di gambar ini yaitu peserta didik berhak mendapatkan fasilitas sekolah. Contohnya apa? Contohnya yaitu meja, kursi, dan buku. Semua peserta didik yang ada di gambar ini mendapatkan bagian tempat duduk serta mejanya masing-masing. Nah, itu salah satu contoh hak yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, haknya apa? Semua peserta didik mendapat layanan fasilitas yang sama. Yang sama ya. Ketika temannya mendapat buku, kita semua juga mendapatkan buku. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada hak. Ada hak berarti ada? Ya, benar sekali. Kalau ada hak berarti ada kewajiban. Nah, apa kewajibannya? Apa kewajiban kalian di sekolah? Ya, benar sekali Agus. Kewajiban kalian di sekolah adalah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, melaksanakan bersih-bersih. Ini salah satu contoh
kewajiban kalian yang ada di lingkungan sekolah. Nah, gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar beberapa peserta didik yang sedang melaksanakan pembersihan di ruang kelasnya. Ada yang membersihkan jendela, mengepel lantai, menyapu meja, dan ada yang mengatur vas bunga. Nah, ini merupakan salah satu contoh kewajiban yang harus kalian lakukan di lingkungan sekolah. Nah, selain itu apa kewajiban kalian di sekolah? Selain menyapu halaman sekolah, apa? Yang paling penting apa? Ya, benar sekali, menjaga nama baik sekolah. Kalian sebagai peserta didik, selain kalian menuntut ilmu di sekolah tersebut, kalian juga harus menjaga nama baik sekolah tersebut. Selain itu juga harus mengharumkan nama baik dari sekolah tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan cara belajar dengan giat. Selain itu, mencapai berbagai prestasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, anak-anak semua, jadi antara hak dan kewajiban tersebut harus berkaitan antara satu sama lainnya. Kalian tidak boleh mengambil haknya saja, namun tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila kalian mendapatkan hak, kalian juga harus melaksanakan kewajiban yang ada di sekolah tersebut. Karena anak-anak semua harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Nah, agar anak-anak mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah dengan baik, silakan ucapkan pada diri kalian atau lakukan ancor atau sugesti kayak tadi. Sebagai contoh, silakan anak-anak semua sekarang lakukan ancor. Apabila saya memasuki lingkungan sekolah, maka saya akan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban saya sebagai peserta didik. Apabila saya telah memasuki lingkungan sekolah, maka saya akan melaksanakan hak dan kewajiban saya sebagai peserta didik. Nah, silakan kalian coba lakukan di rumah. Nah, untuk proses pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, kita akan melakukan kegiatan hening sejenak. Silakan kalian duduk di tempat duduknya masing-masing, cari tempat duduk yang nyaman. Jika sudah, silakan pejamkan mata kalian. Bayangkan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi. Bayangkan apa yang telah kita pelajari. Dan terakhir, silakan ucapkan pada diri sendiri, apabila saya telah memasuki lingkungan sekolah, maka saya akan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban saya sebagai peserta didik. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Silakan buka mata kalian semua. Ya, anak-anak semua, demikian pembelajaran kali ini. Untuk proses pembelajaran minggu depan, anak-anak jangan lupa mempelajari tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Setelah kita mempelajari tentang di sekolah, akan dilanjutkan dengan mempelajari hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa. Doa akan Bapak pimpin sendiri. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa agar apa yang telah kita laksanakan dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa minggu depan.